Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk pagi hari ini kembali kami boleh bangun. Tuhan berikan kami nafas hidup, kesempatan baru di hari ini. Semua adalah kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 17-18. Tertulis demikian. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita cenderung berpikir bahwa Tuhan hanya terkait dengan satu bangsa, satu kelompok etnis tertentu, bahkan hanya untuk satu denominasi gereja tertentu saja. Tapi dalam firman Tuhan, kita menemukan kebenaran yang mendalam bahwa Tuhan tidak eksklusif untuk suatu bangsa saja atau suatu kelompok, melainkan untuk semua bangsa dan untuk semua orang. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi ini, dan Dia menciptakan semua manusia di dalamnya. Tidak ada batasan geografis atau etnis dalam ciptaannya. Setiap manusia dari segala bangsa dan suku adalah hasil dari rencana dan karyanya yang luar biasa. Keberagaman manusia adalah cerminan dari kekayaan dan kebesarannya. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa rencana keselamatannya adalah untuk semua manusia. Dalam Injil Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk pergi dan memuridkan semua orang dari segala bangsa. Inilah panggilan universal, amanat agung untuk membawa kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus kepada semua orang. Kisah Para Rasul 11 ayat 17-18 ini memuat tentang penjelasan Petrus ketika dimintai pertanggungjawaban atas pelayanannya kepada orang-orang dari bangsa non-Yahudi atau bangsa lain selain Israel. Kita perhatikan dari apa yang terjadi, bahwa Allah tidak memandang ras atau bangsa tertentu dalam memberikan karunia-Nya. Pertobatan dan kasih karunia Tuhan tersedia bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Tuhan mengasihi seluruh umat manusia dan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau percaya kepadanya. Kita perlu menerima dan mengakui pekerjaan Allah di antara orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Ketika saudara-saudara di Yerusalem mendengarkan penjelasan Petrus tentang pengalamannya dengan orang-orang non-Yahudi, mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah. Mereka menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang lebih luas dan tidak terbatas, melebihi dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka bersukacita dalam karya pertobatan dan hidup yang diberikan oleh Allah kepada bangsa-bangsa lain di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hindarilah sikap pemikiran sempit dalam persekutuan dan pelayanan kita. Kita perlu memiliki hati yang terbuka dan menerima semua orang dengan sukacita, terlepas dari apapun latar belakang mereka. Tuhan mengasihi kita dan menjadikan kita bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, demikian juga Tuhan mengasihi semua orang lainnya yang ada di dunia ini. Kita perlu mengerti akan hal ini dan mengasihi juga semua orang dari semua suku bangsa dan latar belakang, serta melayani mereka dengan kasih Kristus. Mari kita miliki kerendahan hati
dan memuliakan Tuhan atas pekerjaannya di antara orang-orang lain, juga denominasi yang lain, dan menerima semua orang dengan sukacita dalam kehidupan serta pelayanan kita. Mari jadi saksinya bagi semua orang. Tidak ada soal kaya miskin, tidak usah pandang dari latar belakang apa, atau dari gereja mana, dari komunitas apa, karena Tuhan mengasihi semua bangsa, semua orang dikasihinya. Mari kita juga mengasihi dan melayani semua orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami, memberikan pengertian bahwa Engkau bekerja di antara semua orang dari segala bangsa. Karya keselamatan dan kasih-Mu bukan hanya tertuju pada satu kelompok saja, tapi berlaku untuk semua orang, semua manusia ciptaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak membeda-bedakan, tapi mengasihi dan melayani semua orang, termasuk juga dalam bersikap terhadap denominasi-denominasi yang ada, agar kami mengasihi dan mengerti bahwa Tuhan juga berkarya dan menyelamatkan mereka semua. Ajar kami untuk tidak merasa eksklusif, tapi menyadari bahwa kasih-Mu berlaku untuk semua orang. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan berikan kami hikmat-Mu untuk mengerjakan segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan. Ada kuasa Tuhan yang ajaib bekerja dalam setiap kami. Mujizat-Mu dinyatakan, jalan keluar yang ajaib kami alami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan terus membimbing kami, membawa kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.